Kondisi yang cukup menantang untuk saat ini begitu ya. Ada perang tarif, kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, lalu juga ada pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, lalu juga kondisi tensi geopolitik yang terjadi di Timur Tengah. Tentunya ini juga memberikan dampak yang cukup signifikan ya terhadap bagaimana industri di tanah air. Seperti apa saat ini strategi yang perlu dilakukan atau harus dilakukan oleh pelaku usaha atau juga industri di tengah kondisi yang ada saat ini? Saya terus terang menaruh perhatian terhadap industri padat karya kita ya, yang banyak menyerap tenaga kerja, akan tetapi daya saingnya lumayan tergerus ya. Ini juga harus menjadi perhatian pemerintah ya, bahwa kita saat ini masih memerlukan industri padat karya. Karena begitu banyak tenaga kerja yang ada, setiap tahun itu ada 3 juta tenaga kerja baru yang masuk pasar kerja yang harus dicarikan pekerjaan. Jadi no discussion lagi ya, no doubt lagi bahwa kita membutuhkan industri padat karya. Dan padat karya itu perlu keberpihakan ya dari kita semua ya, dan juga termasuk harus dibantu agar mereka bisa mampu bersaing ya dengan competitors yang ada saat ini. Jadi kita harus menyelesaikan PR-PR yang ada saat ini. Yang pertama, undang-undang ketenagakerjaan ya, yang sudah di judicial review oleh Mahkamah Konstitusi itu harus segera diselesaikan, karena nggak mungkin lah ada investasi, ada pengembangan industri kalau undang-undangnya belum jelas ya, apalagi gantung ya, masih gantung ya, ini harus diselesaikan segera. Kemudian kebijakan pemerintah yang konsisten ya, terutama di sektor pengupahan, karena padat karya ini sangat sensitif terhadap pengupahan. 20% dari cost-nya mereka itu adalah upah ya. Oleh karena itu harus ada kebijakan yang konsisten dan predictable ya, sehingga industri padat karya kita bisa membuat kontrak-kontrak yang sifatnya jangka panjang ya, bisa 3 tahun, 5 tahun. Nah, kalau misalnya regulasinya tiap tahun, tiap 2 tahun itu berubah, bagaimana mereka bisa membuat kontrak-kontrak jangka panjang ya. Nah, kemudian juga iklim investasi juga harus diperbaiki, dan salah satu faktor yang menentukan masuknya investasi terutama di sektor industri manufaktur yang banyak menyerap tenaga kerja adalah daya beli ya. Jadi nggak mungkin lah ada investasi yang masuk kalau daya belinya menurun ya, terutama di sektor manufaktur ya. Nah, ini harus diperbaiki oleh kita semua. Kita juga tahu bahwa pemerintah sekarang fiskalnya juga dalam kondisi tertekan ya. Oleh karena itu harus dicari sektor-sektor mana yang kalau pemerintah memberikan relaksasi insentif berupa pajak yang lebih rendah, tapi pada akhirnya volumenya meningkat dan revenue pemerintah justru akan meningkat. Nah, itu harus dicari bidang-bidang apa saja sehingga nanti pemerintah bisa melakukan stimuli ya, tetapi tidak membebani pendapatan negara ya. Kemudian juga hal-hal lain seperti policy mengenai energi ya, gas itu juga harus dipastikan, dan saat ini kan sudah ada policy pemerintah untuk memberikan special rate ya untuk harga gas $6 untuk 7 sektor bidang industri ya, kalau saya nggak salah ya. Nah, harapannya kalau bisa itu di-expand lagi ke sektor-sektor yang lain, karena ini sangat signifikan berpengaruh terhadap daya saing industri kita ke depan ya. Termasuk juga investasi padat modal ya, terutama untuk di sektor-sektor hilirisasi itu tetap kita harapkan bisa dijalankan ya. Baik Pak Bob, tadi Anda menyampaikan bahwa kondisi saat ini utamanya jika dikaitkan dengan daya beli masyarakat ini sangat-sangat mempengaruhi industri ya Pak di tanah air. Anda melihatnya untuk daya beli dari masyarakat untuk saat ini sebetulnya seperti apa Pak? Ini kan kalau kita lihat ya, daya beli masyarakat misalnya baik atau tinggi ini juga ada ancaman inflasi. Tapi kalau daya beli masyarakat rendah seperti sekarang ada ancaman lainnya. Bagaimana Anda melihat daya beli masyarakat untuk saat ini Pak?
Sebenarnya inflasi kan nggak selalu harus dipandang jelek ya. Jadi inflasi kan menunjukkan adanya permintaan ya, dan tidak selamanya yang namanya deflasi itu bagus ya. Itu juga menunjukkan lemahnya permintaan. Jadi daya beli ini harus dijaga ya, harus jaga, dan memang ini butuh political will ya dari kita semua ya. Karena ada tiga faktor ya yang sekarang membutuhkan likuiditas. Yang pertama ya pemerintah butuh likuiditas ya untuk merunning janji-janji pemerintah terhadap masyarakat. Kemudian dunia usaha termasuk rumah tangga itu juga membutuhkan likuiditas untuk berusaha, kemudian juga belanja ya, konsumsi, mengingat bahwa faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi kita 50% lebih masih sektor konsumsi, sehingga kita harus memperhatikan konsumsi. Dan jangan lupa ya, central bank kita itu membutuhkan likuiditas untuk menjaga kestabilan rupiah. Nah, keseimbangan ini yang memang harus dipikirkan ya, yang paling optimum yang seperti apa. Sebagai gambaran bahwa yang butuh leveraging itu bukan hanya pemerintah ya. Sekarang kan pemerintah membentuk Danantera dengan harapan bisa melakukan leveraging terhadap kegiatan pembiayaan. Tapi kita juga harus ingat bahwa rumah tangga kita juga butuh leveraging ya untuk mendorong konsumsi. Nah, kalau kita lihat di negara-negara ASEAN ya, leveraging rumah tangga kita itu paling rendah gitu loh ya. Jadi hutang rumah tangga kita itu hanya 9% dari GDP, bandingkan dengan Thailand yang 26%, kemudian Singapura yang sudah 56% ya. Nah, ini juga harus menjadi salah satu faktor yang menjadi perhatian kita, bahwa tidak hanya pemerintah tapi rumah tangga juga butuh likuiditas ya. Nah, ini harus dipikirkan mana yang paling optimum antara pemerintah, kemudian rumah tangga, dan juga bank sentral ya yang punya tugas untuk menjaga stabilitas rupiah.